Walahu, lahunya kembali kemana? Kepada Abu Ja'far. Abu Ja'far itu aulad, punya anak. Wa ahuhu, ini yang benar kata penahkiknya ya, kata penahkiknya. Yang benar lahum. Wala'allahu as-sawab fayakunu al-aslu wa ikhwatun. Jadi lahu ini salah. Yang benar adalah lahum. Sehingga ahuhu ini bukan ahuhu tapi ikhwatun. Nulisnya keliru. Jadi gimana artinya? Walahu lan bagi Abu Ja'far auladun, anak. Abu Ja'far punya banyak anak. Wa ikhwatun, dan banyak saudara, Pak. Ikhwatun itu bukan cuma 2, 3. Berarti kalau Abu Ja'far punya banyak saudara, tadi disebutkan oleh Ar-Razi, ada Husain, ada Ali. Satunya lagi siapa ya? Siapa satunya? Selain Abu Ja'far, selain Muhammad. Walahu ikhwatun, dan punya saudara. Ingat, punya saudara. Ikhwah itu jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Saya doakan ini kepada siapapun, kepada orang-orang yang saya kritik, kepada orang yang mengkritik saya, berbeda dalam masalah apapun, tetap tulus kita saling mendoakan satu sama lain. Amin Allahumma amin. Ini kritik saya akan saya turunkan tensinya karena saya akan mengkritik orang yang satu kubu dengan saya, atau saya satu kubu dengan beliau, yaitu Gus Rum, Ketua Lembaga Bahsul Masail Kabupaten Bantul, ketika membuat konten YouTube di depannya banyak sekali kitab, membedah dan menolak tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Dan saya fokuskan kritik ini di masalah membaca kitabnya, wabil khusus ketika mengembalikan kata ganti hu di dalam kitab tersebut. Sebagaimana sudah kita simak tadi, ya, sebetulnya mestinya ini yang dikritikkan Kiai Ihya Nur kalau memang mau mengkritik ya. Tetapi karena beliau mengkritiknya malah meleset, saya yang sampaikan kritiknya atas nama kejujuran ilmiah. Minimal menurut saya. Sekarang perhatikan, apa yang dibaca oleh Gus Rum itu adalah kitab Tahdhibul Ansab. Di situ ada wa min waladihi Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Berarti Abu Ja'far di sini atau Muhammad Abu Ja'far di sini bukan anaknya langsung Ahmad, tetapi cicitnya. Karena Abu Ja'far di sini adalah anaknya Ali, Ali anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Ahmad. Itu kata kuncinya ya. Jadi yang dibicarakan di sini bukan anaknya langsung Ahmad, tapi keturunan Ahmad, yaitu keturunan ketiga atau cicit. Nah, itu kata kuncinya dulu. Kemudian ketika bicara tentang Ahmad ini atau Muhammad ini, maka penjelasannya di situ yang pertama adalah lahu auladun. Itu sudah benar. Lahunya kembali kepada Muhammad Abu Ja'far itu. Dia punya banyak anak. Lalu kalimat setelah itu ada wa akhuhu. Nah, wa akhuhu ini oleh pentakliknya dikritik atau dikoreksi. Yang benar bukan wa akhuhu, tapi wa ikhwatun. Apa alasannya? Karena di dalam kitab Al-Fahri setelah kalimat wa ahuhu itu adalah lahum, bukan lahu. Jadi dua kritiknya. Di kitab Tahdhibul Ansab itu wa ahuhu kemudian lahu. Di dalam kitab Al-Fahri bukan lahu kalau setelah wa ahuhu itu, tapi lahum. Secara logika lahum yang setelah ahu itu kembalinya ke ahu. Tidak mungkin menggunakan kata ganti hum jamak kalau ahu, maka ikhwatun berarti banyak saudaranya. Jadi sudah bisa difahami ya hubungan antara kitabnya Tahdhibul Ansab kemudian dengan catatan kakinya di bawah dengan kitab Al-Fahri. Jadi catatan kaki di bawah itu adalah mengcompare redaksi dalam Al-Fahri yang menggunakan lahum ketika bicara tentang saudaranya Muhammad Abu Ja'far. Karena menggunakan lahum maka berarti saudaranya banyak. Kalau saudaranya banyak maka tidak mungkin ahu, berarti mestinya ikhwatun. Maka la'alla shawab ikhwatun. Itu ya.
Lalu di mana masalahnya? Nah, di sini karena Gus Rum ini ketika bicara Muhammad Abu Ja'far malah teringatnya kepada putra Ahmad yang bernama Muhammad. Memang Abu Ja'far juga, kemudian Hasan, kemudian Ali. Sehingga dia bilang, kalau Muhammad ini saudaranya adalah banyak, yaitu ikhwatun, berarti bukan hanya dua. Oh, berarti salah Ar-Razi itu. Kalau cuma bilang saudaranya Muhammad kok cuma dua, yaitu Hasan dan Ali. Nah, di sini kelirunya. Kenapa? Karena Muhammad Abu Ja'far yang disebut dalam Tahdhibul Ansab bukan anaknya Ahmad yang saudaranya Ali dan Husain, tetapi justru adalah cucu mereka atau cicitnya Ahmad Al-Muhajir, karena Muhammad Abu Ja'far bin Ali bin Muhammad. Nah, yang punya saudara dua ini yang Muhammad ini, kakeknya Muhammad yang Abu Ja'far yang itu ya, baru bin Ahmad. Jadi di situ ketelisutnya ya. Jadi mungkin ingin meyakinkan kalau Ubaidillah itu ada dan meyakinkan kalau putranya Ahmad itu banyak, karena memang berpegang kepada bahasanya Al-Fahri ya, fa'akibuhu katsirun, memang keturunannya Ahmad itu banyak. Maka lalu di sini ingin dinyatakan seolah-olah saudaranya dari Muhammad, putra Ahmad itu banyak ya. Tetapi yang Muhammadnya lain, Pak. Itu kelirunya di situ ya. Kita harus jujur, itu keliru. Kemudian bisa jadi akibuhu itu kemudian ketika dikembalikan kepada Ahmad yang nggak mesti anaknya, karena akibun itu bisa jadi keturunannya ya. Bahkan waladun pun nggak mesti anaknya, tergantung siyakul kalam. Ya contohnya di redaksi kitab itu min waladihi, salah satu dari anaknya Ahmad itu bukan anak artinya tapi keturunan. Kenapa? Karena yang disebut malah Muhammad Abu Ja'far, malah bukan bin Ahmad tapi bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, malah cicitnya. Oh, berarti itu walad di situ keturunan, begitu ya. Sebetulnya ya ini adalah argumentasi yang mungkin ijtihadnya Gus Rum bahwa anaknya Ahmad itu banyak. Ya boleh seperti itu, silahkan ya. Tetapi kita juga harus fix ketika memahami ibarah itu. Saya yakin kalau beliau mendengarkan ini, beliau mesti langsung sadar itu. Oh iya, keliru. Muhammad Abu Ja'far yang ikhwatun kembali ke Muhammad Abu Ja'far itu mesti bukan Muhammad Abu Ja'far yang saudaranya Hasan dan Ali ya. Kenapa? Karena itu sudah bicara tentang cicitnya Ahmad Al-Muhajir, bukan bicara tentang putranya Ahmad Al-Muhajir. Apa buktinya? Ya Muhammad Abu Ja'far bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ada berapa lapis itu kan? Tiga lapis. Mestinya kritik ya begitu ya. Ya mungkin kamu bilang karena saya mengkritik yang satu kubu, saya ngeritiknya halus. Ya silahkan ya. Toh saya mengkritik kasar lah, saya mengkritik halus lah, apa pentingnya? Yang penting apa yang kita bicarakan itu benar, minimal menurut yang berbicara. Kalaupun salah, ya silahkan dikritik balik. Kalaupun dosa, kita bertanggung jawab masing-masing. Jadi kamu menikmati YouTube itu yang kamu suka ya tonton, yang kamu yakini benar kamu ikuti, yang kamu tidak suka tidak usah kamu tonton, yang kamu tidak yakini benar nggak usah diikuti. Begitu ya. Allahumma hdina hadasabil. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.